siapa, Bapak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni. Ini suami saya Hartanto dan ini anak kami Halimah Azhara. Kami dari tim Lipir Cabai Rawit Pracimantor. Wah, tepuk tangan dulu lah kita cabai rawit. Mana tepuk tangannya dong? Pelit amat. Bangga. Di sini saya mau berbagi cerita pengalaman tentang pertumbuhan anak kami. Jadi dulu itu waktu usia 1 bulan habis imunisasi, itu mungkin juga kesalahan kelalaian kami sebagai orang tua. Habis imunisasi itu dipijat. Setelah itu anak kami kejang, tapi kami belum paham bayi kejang itu seperti apa, belum paham. Kejang, kita bawa ke rumah sakit, itu sudah agak terlambat. Sampai di rumah sakit, ternyata adik sudah nggak sadar. Sama dokter di CT scan, ternyata ada pendarahan otak karena mungkin keseringan kejang atau gimana gitu ya Bu. Langsung dirawat inap 3 hari itu adik koma. Dokter sudah bilang sama kami, suruh mengikhlaskan, suruh legowo gitu ya Bapak Ibu. Kalau misal adik tiba-tiba berhenti jantung, harus ikhlas. Dokter sudah bilang begitu. Setelah itu, alhamdulillah, yang ketiga hari itu adik sadar. Ya Allah, alhamdulillah. Di rumah sakit 2 minggu. Itu dokter sudah bilang kalau kedepannya ada kecacatan yang akan dialami. Setelah itu sering 2 minggu di rumah sakit, sudah boleh pulang. Dari situ setiap bulan sekali sering kontrol. Lalu di usia 4 bulan itu sama dokter sudah suruh terapi. Yang 5 bulannya itu suruh terapi wicara. Tapi yang terapi wicara itu sering terkendala karena sering sariawan. Sampai usia 2,5 tahun itu terapi di RSU, itu baru bisa tengkurap bolak-balik, belum bisa, lehernya belum kuat. Sampai usia 2 tahun itu karena ada pandemi, jadi kami berhenti tidak terapi di RSU. Dari usia 2 tahun itu kami coba terapi di luar, karena ada pandemi kan, jadi nggak berani ke rumah sakit. Kami terapi sendiri, kami kasih vitamin, kasih susu, apa yang katanya orang-orang bisa buat tulang, bisa buat ini, bisa buat itu, otak, sama vitamin itu. Sampai usia 4,5 tahun itu, waktu itu adik didiagnosa epilepsi, mikrosefali, GDD, cerebral palsy. Jadi untuk saat usia 4,5 tahun itu adik sudah mulai bisa merangkak, tapi merangkaknya itu lompat-lompat. Merangkaknya lompat-lompat, sama lehernya itu masih sering nunduk, jadi belum terlalu kuat. Sampai ada yang bilang kalau itu kok kayak katak, merangkaknya kok kayak katak. Sama waktu itu adik itu belum, kalau dipanggil itu belum respon, matanya belum fokus, kesehatannya masih sangat buruk karena sering sariawan, sama saraf yang kiri karena pendarahan otaknya itu kan terganggu. Dari tangan, telinga, mata, kaki sama tangan itu nggak bisa digerakin. Telinganya juga ada infeksi,
matanya sering berair, pencernaannya juga terganggu. 1 minggu sekali, kadang 10 hari sekali itu baru bisa buang air besar. Maaf Bu. Saat itu sampai ada saudara yang bilang, ini anak kamu itu kayak anak idiot. Kalau berangkatnya kayak gitu, ntar gak bisa berjalan. Dalam hati saya berkata, ya Allah, anak saya nggak idiot, anak saya pintar, anak saya cerdas, anak saya pasti bisa jalan. Sampai akhirnya saat usia 4 tahun setengah itu saya dipertemukan sama Ibu Heni. Beliau menawarkan saya produk AFC ini sama terapinya. Waktu itu dikasih konsumsi berapa Bu adiknya bisa kayak gini, rutin dikasih nutrisi AFC itu berapa saset per hari? saat itu harusnya sih pertama konsumsi satu saset ya, 2 saset ya 1 hari. Tapi karena kendala ekonomi, jadi sehari itu saya kasih 1 saset, pagi setengah, malamnya setengah. Dan hasilnya? Alhamdulillah, sekarang sudah bisa berjalan, infeksi telinga sudah nggak ada, mata sudah nggak berair. Ya. Bapak Ibu, kita bisa saksikan Bapak Ibu